Halo, selamat pagi pemirsa. DME Vice kembali hadir bersama saya, Gevira Erdi, yang akan menyampaikan berita terkini dan teraktual di seputar Banyumas. Berita pertama datang dari dunia seni. Pemirsa, pameran karya seni merupakan bentuk apresiasi dari hasil karya untuk dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Salah satu bentuk pameran poster bertaraf internasional Posthuman diselenggarakan oleh Fakultas Rekayasa Industri dan Desain dari Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Untuk mengetahui info lengkapnya, berikut laporan dari reporter Syafahana. Pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini di layar kaca, saya sedang berada di pameran poster bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh FRID, Prodi Desain Komunikasi Visual atau DKV, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pameran ini berlangsung dari tanggal 29 Januari hingga 25 Februari 2024 di Gedung Satria Galeri, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan Karsadia Culture Space. Pameran ini dibuka tanggal 29 Januari mulai pukul 1 siang. Pameran ini merupakan jawaban dari representasi kehidupan pasca pandemi yang telah membawa berbagai macam perubahan. Salah satu perubahan paling besar adalah hubungan manusia dengan teknologi, di mana merubah pandangan kita terhadap teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh aktivitas manusia. Direktur Program sekaligus dosen DKV Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Bapak Yanuar Ihsan Pamuji menyebutkan, acara pameran poster ini menjadi salah satu pameran berskala internasional yang jarang ada di Purwokerto. Dengan diadakan pameran ini melihat keterbacaan sebuah karya, baik dalam perkembangan, teknis, bentuk, dan juga trennya. Ini merupakan agenda tahunan ITTP dan tahun ini merupakan tahun ketiga. Pameran yang mengangkat tema toxicity ini mendapat antusias yang cukup tinggi dari kalangan muda, terutama yang menyukai seni. Pameran ini tak hanya diikuti oleh seniman dalam negeri saja, tapi juga beberapa seniman dari luar negeri seperti Norwegia, Spanyol, Brazil, Thailand, Prancis, Cina, dan masih banyak lagi. Lebih dari 250 peserta telah mengirimkan karyanya untuk mengikuti pameran bertaraf internasional Posthuman ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi kedua, yakni di Karsadia Culture Space. Beberapa mahasiswa dan dosen DKV dari Universitas Amikom Purwokerto juga menjadi salah satu peserta undangan yang mengirimkan karyanya dalam pameran ini. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Rida Purnamasari. Halo Ibu. Halo, yang juga menjadi salah satu peserta undangan yang mengirimkan karyanya ke sini nih. Dan langsung saja kita mulai ya Bu. Boleh dijelaskan karya apa yang Ibu kirim di pameran kali ini? Oke, untuk Universitas Amikom Purwokerto sendiri di sini kami ya berdelapan ya, ada Mas Alvin, terus ada Mas Yudis, ada Mbak Kania, ada Mbak Vinka, terus ada Mas Putra juga, terus dari informatika itu ada Mas Azam dan Mas Windu ya. Nah, kita semua di sini kompak ya untuk mengirimkan satu karya visual ya. Satu-satu berarti ada 8 ya Hana ya, ada 8 karya visual yang di sini intinya adalah menggambarkan tentang tema besar dari Posthuman tahun ini ya. Kalau tahun kemarin itu ada infected ya, kalau tahun ini ada toxicity ya. Dimana kalau toxicity itu apa sih gitu, bahasanya kan seksi banget ya, toxicity. Nah, di sini menggambarkan tentang visual keadaan kota dan masyarakatnya, kebiasaannya gitu ya. Yang mencemari gitu. Mencemari boleh dalam artian positif ya, bisa juga dalam artian negatif. Nah, di sini kita memvisualkan ya budaya yang ini aja deh, yang sedang hangat di masyarakat ya, yaitu FOMO.
fear of moment gitu. Jadi kan kebiasaan anak muda di Purwokerto ya FOMO, ada yang positif gitu ya, ada yang negatif ya. Kita masyarakat diterpa oleh media gitu kan. Nah, di sini ada apa ya, tren-tren baru yang muncul gitu kan. Nah, masyarakat kadang nangkepnya kalau positif ya oke, tapi kalau berlebihan gitu ya, jadi apa ya, harus melakukan, harus mendapatkan gitu ya, harus menjadi sesuatu yang dipaksakan. Nah, itu yang nggak baik gitu ya. Nah, ini di beberapa poster ya dari kami ini divisualkan gitu. Oke, nah kalau dari karya yang Bu Rida kirimkan ke pameran ini, apa pesan yang ingin disampaikan? Oke, kalau dari karya saya itu ada di depan ya, di depan. Nah, itu saya kasih judul yaitu Post-Human Snack Meeting gitu ya. Nah, saya mengangkat budaya yang lagi tren, lagi hangat sekarang ya, yaitu masyarakat tuh lagi berlomba-lomba cari makanan yang viral gitu. Nah, apa ya, biasanya Hana tahu nggak makanan yang lagi viral sekarang? Kromboloni ya kalau ya, kro sekeluarga kro gitu ya, kromboloni apa kronigiri gitu ya. Jadi ada perpaduan antara kroisan itu dengan makanan dari negara yang lain. Itu lagi di apa ya, masyarakat lagi beramai-ramai ya untuk mendapatkan itu. Dan kalau misalkan udah dapat, rasanya gimana? Ada kepuasan tersendiri, ada validasi dari apa masyarakat gitu ya, bahwa oh, orang ini tren nih, gaul nih gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Oh, oke. Nah, berarti tadi itu dari total mahasiswa Universitas Amikom itu mengirimkan 8 ya? Termasuk saya ya. Oh, oke. Jadi 7 mahasiswa dan saya dosen ya. Dan berarti bisa dilihat karyanya di Karsadia Culture Space ya, Bu? Langsung aja datang ke Karsadia. Terus ada beberapa juga yang dipamerkan di Galeri Satria ITT Telkom ya. Bisa dilihat di sana. Terus nanti kalau ada waktu gitu ya, mau sambil ngopi bisa ke Karsadia Culture and Space. Bener banget, karena ini kan lagi jadi tempat yang hits juga ya, Bu ya. Cocok banget nih dengan temanya toxicity. Oke, nah tadi kalau kita udah lihat karyanya ini keren-keren banget ya, Ibu ya. Terima kasih Bu Rida. Terima kasih. Ya. Nah, pemirsa, pameran poster bertaraf internasional Post-Human ini dapat menjadi wadah untuk memvisualisasikan dan merepresentasikan ide gagasan bagi para seniman, desainer, peneliti, dan akademisi dari beberapa negara. Seperti yang dikatakan Bapak Nofrizaldi yang merasa senang dapat berpartisipasi dalam pameran ini dan memberikan makna dari karyanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Sofahana melaporkan untuk The Amikom Vice. Berdekatan dengan pemilu 2024 identik dengan pemasangan baliho di sekitar jalan. Baliho tersebut bertujuan sebagai bentuk memperkenalkan calon kandidat dari suatu partai kepada masyarakat sekitar. Lantas bagaimanakah tanggapan dari masyarakat mengenai terpasangnya baliho yang tersebar hampir di sepanjang jalan? Bapak Agus, Mbak Fida, Bapak Nanang, Ibu Yuni. ya kalau menurut saya sih kalau seandainya nggak mengganggu sih nggak masalah ya Mbak. Sebenarnya baliho itu kan biar informasi itu sampai kepada masyarakat ya Mbak. Ya sebenarnya bagus aja sih. Menurut saya sih bagus buat informasi gitu. Nggak apa-apa, yang penting rapi, rajin apa cara masangnya. Yang penting jangan dipas di pertigaan, di tikungan kayak gitu. Sebenarnya kalau menjelang pemilu itu harus dikurangi ya, biar kita itu bersih. Bisa juga Mbak, karena kita kan jadi mengenal loh. Kalau informasi iya mungkin ya Mbak, kalau misalkan kita harus milih itu karena baliho itu enggak sih. Kembali lagi kalau misalnya nggak di trotoar apa nggak di itu sih nggak masalah. Mengganggu, tergantung balihonya. Kadang ada yang mengganggu karena tidak sesuai prosedur atau gimana. Tapi kalau memang sesuai ya nggak masalah menurut saya. Jangan pas pertigaan. Kalau pas pertigaan, pas tikungan itu kan kita mau ngeliat ke sana agak ini. Kalau menurut saya sih sangat mengganggu karena itu terlalu ini ya jaraknya ya biasanya. Terus kadang musim hujan angin pada roboh gitu, nanti dibiarin aja nggak ada yang ngurusin kayak gitu loh Mbak. Bisa juga ini malah jadi acuan gitu. Beda kalau misalnya yang
gambarnya itu cuma sedikit di sini, satu apa dua, sana satu apa dua gitu kan. Kita kan jadi jarang lihat gitu loh. Kalau saya sendiri sih punya kriteria tersendiri ya Mbak untuk ya calon yang akan saya pilih. Tapi kalau misal baliho itu kan buat informasi ya bisa jadi menjadi salah satu faktor juga Mbak. Ya sangat-sangat mempengaruhi sih sebenarnya, soalnya ada gambarnya, ada gambar calegnya gitu, sangat mempengaruhi. Sebenarnya tidak juga, karena pilihan itu kan dari hati nurani masing-masing ya. Kadang kan kita juga mau lihat baliho, mau ada kampanye apa, nanti pas giliran milihnya kita sesuai hati nurani kita sih ya. Kita beralih ke berita terakhir. Purwokerto kini mulai dikenal dengan banyaknya kafe yang bertebaran di berbagai sudut kota Satria ini. Masing-masing kafe tentunya memiliki daya tarik yang berbeda. Begitu juga dengan konsep kafe Jepang yang telah selesai pembaruannya di bulan Januari ini. Seperti apa konsepnya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda ke tempat yang kental akan nuansa Jepang nih. Tepatnya di Nakama Cafe and Resto yang berlokasi di Tambak Sogra, Sumbang. Agar tidak penasaran lagi, yuk kita langsung masuk. Nakama Cafe and Resto merupakan tempat makan hidden gem di Purwokerto, di mana dari makanan hingga tempatnya kental dengan ornamen Jepang. Seperti banyaknya poster-poster anime yang terpajang di dinding, dan mengusung sistem self-service menjadikan salah satu daya tarik tersendiri dari kafe ini. Kafe ini buka dari hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 3 sore hingga 9 malam. Di sini, kalian dapat menikmati makanan otentik Jepang yang menjadi bestseller seperti omurice, curry rice, Hakata ramen, dan kari ramen. Saat ini, saya akan menikmati salah satu menu dari Nakama Cafe and Resto, yaitu curry rice chicken katsu dan minumannya ada Ice Old Blue. Salah satu menu dari Nakama Cafe yaitu curry rice chicken katsu dan Old Blue Ice merupakan perpaduan cita rasa kari yang kuat dengan chicken katsu yang crunchy, menjadikan makanan ini patut kalian coba. Dengan harga yang cukup terjangkau, kalian sudah dapat menikmati kelezatan makanan yang tak kalah enaknya dengan restoran Jepang yang ada di mall. Kafe ini tidak hanya mendapat daya tarik dari masyarakat Purwokerto saja, namun ada beberapa pelanggan yang datang dari luar Purwokerto seperti Cilacap, Kebumen, dan sekitarnya. Kalau boleh tahu namanya kakaknya siapa? Aku Lucky, aku Sofi. Aku dari FYP TikTok sih Kak. Kalau aku dari Instagram. Kalau dari suasananya sih enak ya, adem, terus kayak di tengah-tengah sawah gitu kan, jadi kayak seru aja sih. Terus makanannya juga oke kok. Ya menurut aku juga sama sih, enak suasananya, adem gitu. Terus unik juga sih karena self service gitu, dan makanannya juga enak juga. Iya. Itu tadi mengenai resto Hidden Gem Nakama Cafe and Resto. Apakah Anda siap untuk mencoba atmosfernya sendiri? Saya Stefani melaporkan untuk The Amikom Vice. Sekian berita episode kali ini. Terus saksikan episode di Amikom Vice selanjutnya. Saya Gevira Erdi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.